Pernahkah Anda dihadapkan dengan pemahaman bahwa ketika Anda memilih untuk berkembang dengan cara tertentu, maka ada efek yang sama dan berlawanan dalam hidup Anda? Di mana ketika ada keuntungan, maka ada kerugian. Dan ketika Anda kehilangan sesuatu, Anda mendapatkan sesuatu yang lainnya. Ketika Anda memilih untuk mengejar kebahagiaan, Anda melihat lebih banyak kesengsaraan di sekitar Anda. Anda merasakan efek timbal balik negatif dari hasil positif yang telah Anda wujudkan. Atau ketika Anda memilih untuk memperluas kesadaran, maka Anda akhirnya mengamati penurunan kesadaran di sekitar Anda. Disinilah kita dapat mulai menyadari bahwa realitas benar-benar merupakan paradoks. Bahwa segala sesuatunya memiliki efek timbal balik yang berlawanan secara reaksi. Inilah hakikat realitas. Kapanpun Anda memilih untuk mewujudkan sesuatu, Anda menarik energi Anda dari hal lain dalam hidup Anda. Artinya, beberapa aspek lain dalam hidup Anda secara bertahap mulai bergeser yang mengarah pada perubahan yang berpuncak pada transformasi total realitas Anda. Realitas pada dasarnya hanyalah cermin dari bidang kesadaran yang kita mainkan dalam permainan evolusi kolektif ini, dengan belajar untuk memahami peran yang kita mainkan sebagai individu di dalam spektrum kesadaran energi masa ini. Kita semua adalah pemain dalam satu simulasi realitas yang sedang terjadi di ruang dan waktu yang sama. Kita semua mengalami semacam kesamaan di dalam matriks ini. Kita memilih untuk datang ke sini, mengamati konstruksi fisik dengan cara yang cukup seragam, mengalami perubahan energi yang terjadi pada tingkat massa, misalnya perubahan dalam resonansi kemanusiaan seperti contohnya peperangan. Kita semua juga menghadapi pergeseran kesadaran yang dipicu oleh perubahan kondisi manusia, seperti ketika sekelompok besar orang mulai terbangun. Ada pergeseran nyata dalam medan kolektif yang menimbulkan perubahan yang berbeda-beda di setiap tempat. Ketika kita memilih untuk melakukan perubahan pada tingkat individu, maka akan ada beberapa perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Seperti ketika meditasi massal dan banyak orang berkumpul untuk meningkatkan frekuensi kolektif. Bisa dibilang, frekuensi kolektif di aspek lain dunia menurun secara nyata. Dampak negatif dari ketidaksadaran orang-orang yang tidak memilih untuk meningkatkan frekuensi mereka dan mengakui kedaulatan mereka sebagai individu semakin banyak. Dan semakin banyak orang yang terjerumus ke dalam kondisi menjadi korban, di mana orang-orang tidak benar-benar percaya bahwa mereka memiliki pilihan atau kemampuan untuk menciptakan perubahan positif dalam kesadaran. Anda tidak melihat bahwa Anda sebenarnya terhubung dengan segala sesuatu yang ada. Peran Anda adalah meningkatkan frekuensi diri Anda sendiri untuk mendukung kebangkitan seluruh kesadaran kolektif. Dengan memulai gerakan perubahan di dalam hidup kita sendiri. Jika setiap orang memandang hidup mereka sebagai satu kelanjutan dari pikiran kolektif, maka kita akan mulai mengubah dunia dengan cepat. Penting untuk mengobservasi mengapa dunia saat ini seperti ini, di mana empati menurun pesat. Narsisme meningkat karena orang-orang cenderung diprogram untuk menganggap keyakinan, nilai-nilai, dan standar yang sebenarnya menumbuhkan lebih banyak dualitas dalam kolektif yang menuju pemisahan yang lebih dalam dan ketidakmampuan untuk memiliki toleransi. Kita terjebak dalam gagasan kita sendiri tentang kebenaran. Namun, kebenaran itu sendiri merupakan paradoks lain karena tidak ada cara objektif untuk menilai kebenaran. Kebenaran hanyalah apa yang kita anggap benar melalui cermin kesadaran kita sendiri. Dan menjadi benar adalah apa yang diinginkan oleh ego kita. Apa yang kita pilih untuk menjadi benar adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita sendiri. Yang berarti bahwa
Setiap orang memiliki versi kebenaran mereka sendiri dan tidak seorang pun akan pernah mampu memahami kebenaran Anda sepenuhnya. Karena kebenaran Anda terpancar melalui prisma kesadaran Anda sendiri, melalui segala sesuatu yang pernah Anda pelajari, pahami, dan yakini sebagai kebenaran yang murni, merupakan interpretasi Anda sendiri tentang kebenaran Anda. Selalu menginginkan pengalaman yang positif adalah sebuah pengalaman negatif, dan menerima pengalaman negatif merupakan pengalaman positif. Dengan memahami hal ini dapat membantu kita mengungkap paradoks terdalam bahwa kita dapat menemukan hal positif atau anugerah di dalam setiap keadaan yang negatif. Jika kita dapat memahami di dalam setiap hal negatif, sebenarnya memposisikan kita untuk berada dalam keselarasan yang lebih dalam dengan hasil yang positif. Kita dapat mulai merasakan keindahan dalam semua polaritas negatif dalam realitas kita. Kita dapat mulai melihat bahwa dualitas sebenarnya memberi kita jalan kembali ke non-dualitas. Bagaimana kondisi negatif mengajarkan kita pelajaran tentang menciptakan kondisi positif di dalam hati kita sendiri, dan bahwa kesulitan dan rasa sakit seringkali mengajarkan kita cara membuka jalan kembali ke keselarasan kebahagiaan sejati. Jika kita tidak menyadari paradoks realitas ini, kita akan berpikir bahwa setiap hal negatif harus ditanggapi dengan cara yang negatif. Ini membuat kita tetap berada di dalam celah negatif yang tidak berujung. Kita mungkin akan berakhir menjadi pesimis kronis yang terus-menerus dan bahkan berpikir nihilistik. Jika kita memilih untuk tidak melihat bahwa semuanya secara paradoks terjadi demi perbaikan dan pertumbuhan pribadi kita, setiap hal negatif akan mengarah pada lebih banyak ilusi, sementara setiap hal positif akan luput dari perhatian kita, karena kita merasa bahwa hal-hal positif merupakan faktor pembatas di dalam realitas kita. Sama seperti ketika Anda memilih untuk hidup di dalam pola pikir putus asa, kecewa, cemas, dan menghindar, Anda akan menciptakan realitas yang persis sama, karena itulah sifat timbal balik dari kesadaran. Jika kita saat ini menghadapi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dualitas yang terjadi dalam kesadaran kolektif, apakah kita ingin bermain dalam program ketidaksadaran dan kehancuran, atau program yang memerdekakan kita dan membahagiakan? Apakah kita ingin naik ke alam kesadaran dimensi yang lebih tinggi, seperti kesadaran 5D dan paradigma bumi baru yang telah dialami banyak orang, hanya dengan menyadari bahwa mereka sepenuhnya berdaulat atas jiwa dan wujud fisik mereka, daripada merasa terpenjara di dalam matriks ini? Jika Anda takut dikondisikan, diprogram, atau diperbudak oleh siapapun di luar diri Anda akhirnya menciptakan secara paradoks persis apa yang Anda takutkan. Program-program di sekitar Anda sebagian besar bersifat ilusi. Jika Anda merasa bahwa sesuatu harus seperti yang Anda pikirkan, Anda akhirnya menciptakan konstruksi itu persis seperti yang ada di dalam pikiran Anda sendiri. Ego Anda akan mewujudkan kondisi bahwa apapun yang Anda percayai, itulah yang akhirnya Anda wujudkan. Jika kita memilih untuk melihat The Matrix ini sebagai ujian bagi kemampuan kita untuk secara jiwa selaras dengan kondisi kedamaian yang lebih tinggi, kita akan mengalami realitas yang lebih tinggi, dan bahkan hidup berdampingan dengan mereka yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki pilihan. Anda dapat memilih untuk mengalami realitas yang sama sekali berbeda dari orang di sekitar Anda, atau bahkan versi masa lalu Anda, dengan memilih untuk memahami bahwa jika Anda mengubah asumsi apapun tentang realitas, realitas akan segera berubah ketika Anda memilih untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Kemungkinan-kemungkinan baru akan muncul jika Anda mengakuinya tanpa rasa takut. Memilih untuk memalsukan kebahagiaan, kesuksesan, cinta, atau keselarasan di luar diri Anda berarti membodohi diri Anda sendiri. Di alam dimensi yang lebih rendah ini,
Anda adalah jiwa yang dipilih untuk datang ke sini untuk mengalami semua kondisi ini. Variabel-variabel masa lalu Anda, situasi Anda saat ini, realitas yang sedang dilalui oleh kesadaran kolektif, dan semuanya elemen-elemen lain dalam hidup Anda pada akhirnya akan menciptakan masa depan Anda. Ciptakan gangguan kreatif yang akan mengubah realitas Anda dengan memilih untuk mengintip kegelapan pikiran Anda sendiri. Anda memilih untuk mentransmutasikan sebagian ketidaksadaran kolektif itu. Dengan memilih untuk bergerak ke dalam kegelapan, Anda juga menjelajah ke aspek terang dari keberadaan Anda. Dengan mentransmutasikan emosi pribadi berfrekuensi rendah apapun, maka Anda menciptakan lebih banyak ruang untuk realitas frekuensi positif dalam bidang kesadaran Anda. Dengan memilih untuk melepaskan diri dari satu rintangan materialistis duniawi yang lebih rendah, maka Anda memilih untuk menumbuhkan aspek baru dari diri Anda yang berdimensi lebih tinggi di alam fisik ini. Dengan memilih untuk mentransmutasikan aspek menakutkan dari ego Anda memilih untuk melihat bahwa jiwa Anda akan selalu berterima kasih kepada Anda. Karena apa yang paling ditakuti ego Anda adalah apa yang paling dicintai oleh jiwa Anda untuk ekspansi kesadaran Anda.